Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Wa qala aidan walan tarda 'ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata an kasbihim wasaniyatu yusallitullahu sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah dimanapun berada, ikhwan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, nikmat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur. Yang paling utama adalah nikmat Islam wal iman, di mana kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua itu. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-wasitatul kubra ila nikmatil iman wal islam. Tidak lupa lagi salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para atba'at tabi'in, termasuk umumnya kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita umat di akhir zaman oleh Allah diberikan, oleh Kangjeng Nabi Muhammad diberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan di mana saja berada, pada kali ini kita akan membahas atau menguraikan, menjelaskan masalah-masalah yang sangat fenomenal akhir-akhir ini. Di antaranya tentang masalah yang berkaitan dengan keyakinan atau yang disebut akidah. Nah, ini sekarang banyak serangan-serangan, banyak yang muncul di publik masalah
keyakinan atau akidah. Yang ini semua adalah tanggung jawab kita semua untuk memperkuat dan meluruskan dan meyakinkan orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pertanyaan yang sangat nyeleneh, yang sangat tidak ada dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, yang sangat jorok perkataannya, yang sangat tidak rasional, yaitu terhadap keimanan. Di antaranya kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah. Nah, ini di antara jumlah-jumlah yang kita wajib imani adalah terutama yaitu kitab kita Al-Quranul Karim, yang dimana isi daripada kitab Al-Quranul Karim adalah menceritakan atau menjelaskan semua tiga dimensi, yaitu mana tiga dimensi yang disebut: dimensi masa lalu, dimensi sekarang, dan dimensi yang akan datang, yaitu baik itu akhir zaman maupun dimensi akhirat. Itu sudah diceritakan semua, sudah dibahas semua, sudah dijelaskan semua, khususnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Saudara yang saya hormati, ada pernyataan yang sangat tidak rasional, yang sangat tidak masuk akal ketika saya melihat di satu pernyataan yang sekarang viral, yaitu Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai data lah, tidak ada saksi lah, bahkan dia menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Kan itu bahasa nyeleneh, kalimat yang tidak masuk akal. Sementara keyakinan kita Al-Quranul Karim yang sudah kita yakini, yang sudah kita pegang sebagai aturan, sebagai yang mengatur undang-undang tentang keagamaan, baik itu agama yang terdahulu, bahwa agama yang sekarang itu adalah agama yang diyakini oleh semua para nabi dan rasul, agamanya agama Islam. Dan itu semua tidak semena-mena, tidak serta-merta harus ada berbagai macam penyampaian. Al-Quranul Karim yang 30 juz itu adalah di mana Al-Quranul Karim tercicil. Nah, ini saya mudah-mudahan keimanan kita semua naik atas pertanyaan atau pernyataan Saifuddin Ibrahim itu. Marilah kita nanti jelaskan. Sementara ayo kita bersama-sama lihat video pernyataan Saifuddin Ibrahim yang tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 3,5 tahun hidup sampai Bang Mamat kelimpungan karena tidak ada orang yang memberikan bisikan wahyu yang hanya dari Allah. Padahal omong besar, omong kosong. Tidak pernah Bang Mamat ketemu Jibril karena tidak ada saksi, karena semuanya itu adalah ceritapan
isapan jempol Bang Mamat bahwa dia ketemu dengan Jibril, padahal tidak ada. Kalau ada kiai siapapun yang mengatakan bahwa Mamat pernah ketemu Jibril, ngeri itu, ngeri kebohongan Ustadz Kiai ahli tafsir. Ikhwan yang saya cintai dimanapun berada, seagama, seiman, seakidah, itulah tadi pernyataan Saifuddin Ibrahim tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini saya nyatakan rodan atau menolak bagaimana perkataan Saifuddin Ibrahim ini adalah perkataan bohong belaka, perkataan yang pakai akal, perkataan atau pernyataan yang tidak masuk akal. Yuk bersama-sama kita kaji kembali Al-Quranul Karim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Atau di dalam ayat yang lain, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, kata Allah, katakanlah Muhammad, aku adalah manusia biasa. Pengertian manusia biasa itu Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dilahirkan dari kedua ibu bapak yang bernama ibunya Siti Aminah, bapaknya Abdullah. Nah itu nanti kalau di dalam ilmu akidah nasab turunan Rasulullah kita wajib tahu. Sementara bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mislukum, seperti kalian semua aku adalah manusia biasa, makan, minum, tidur seperti kita. Tetapi innama yuha ilayya, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi sekaligus rasul. Aku adalah diwahyukan. Siapa yang membawa wahyu? Yaitu kita wajib iman di dalam kita mengetahui jumlah komandan-komandan, jumlah rois malaikat itu yang wajib kita ketahui adalah jumlahnya 10. Satu malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril ini apa Allah tugaskan kepada malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah tugasnya pembawa wahyu. Pembawa wahyu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul innama yuha, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Nah ini Saifuddin, kalau kamu pengen tahu asal usulnya, Allah itu adalah mempunyai kalam. Cuman kalamnya itu Allah, laisa biharbin wala sautin wala ghairiha. Tidak ada suara seperti kita, huruf dan sebagainya, itu kalamullah al-qadim namanya. Dipahamilah oleh malaikat Jibril. Nah setelah itu contoh pertama, ayat pertama yang turun diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Siapa itu yang membawa itu? Malaikat Jibril, bos. Kamu itu gimana sih otaknya?
kamu itu memahami Al-Quran, memahami kitab Injil, kamu pakai akal, tidak pakai tafsiran, tadi tidak pakai keimanan. Iqra, bacalah, bacalah, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Itu malaikat Jibril yang menyampaikannya. Nah, ini bahasanya bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ujung ayatnya la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir, berakal. Kalau Allah punya akal, kamu itu harus berpikir. Seketika berpikir jangan sampai kelewatan, harus ada batas, yaitu namanya iman, iman kepada Allah. Nah, itu kamu itu ucapan yang tidak benar atau ucapan yang menyesatkan umat. Jangan berbicara seperti itu. Tidak ketemulah sama malaikat Jibril. Mana saksinya? Nanti Allah berbicara di dalam Al-Quran, apa namanya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan dengan kalimat innal ladzina yaktumuna. Awas Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, yang menyembunyikan wahyu-wahyu yang diberikan kepada Rasul dan Nabi-Nya, khususnya dalam kitab Al-Quran maupun kitab Injil, Taurat dan Zabur dan lainnya. Ini ma anzalallah, yaitu orang-orang yang menyembunyikan atau memansuh, menyalin apa yang Allah turunkan melalui para rasul-rasulnya, minal bayyinati wal huda, yaitu masalah bayyinat, masalah pembuktian, wal huda, dan masalah petunjuk. Al-Quran kan bayyinat wal huda wal furqan. Bayyinat untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu as-sani, Allah itu yang maha mencipta, Rasulullah itu adalah nabi akhir zaman. Sudah diceritakan di Injil pun. Kamu memang tidak baca. Di dalam kitab Injil Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbagai macam-macam firman Allah, bahwa Allah menceritakan akan datang satu nabi di akhir zaman, mim ba'dihi, setelah Nabi Allah Isa alaihi salam, yang sekarang disalin menjadi Yesus. Yang saya ceritakan kemarin bahwa Nabi Isa sampai detik ini dia tidak mati, dia belum meninggal, dia adanya di langit ke-1. Itu mim ba'dihi ismuhu Ahmad, ada kan di kitab Injil. Diceritakan bahwa Nabi akhir zaman adalah setelah engkau wahai Nabi Isa, adalah ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad atau yang lain-lain, banyak namanya di dalam Al-Quran. Ada yang disebut Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Apakah kamu tidak percaya dengan kalam Allah di dalam kitab Injil? Pun di Al-Quran pun gitu, sama di Al-Quran pun begitu. Jadi makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kan begitu bunyinya, sama, tidak ada perbedaan antara Injil dan Al-Quran. Tetapi yang bisa membedakan atau yang jadi perbedaan, ada campur tangan, yaitu campur tangan manusia, ulah-ulah pendeta, ulah-ulah zaman pendeta zaman dahulu. Injil dimansuh, disalin. Seperti aja ada seperti ayat ronjam, ayat di mana azani wa zaniatu fajlidu kullam mi'ata jaldah. Lelaki yang zina, wanita yang zina itu harus dijilid atau dirajam dengan 100 kali jilidan. Fajlidu, atau di dalam Injil parjumu,
adakan di dalam kitab Injil parjumu. Kenapa engkau salin itu parhumu? Parjumu itu perintah harus dirajam, harus dilempar dengan batu supaya jera, tetapi disalin dengan parhumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu alimum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bohongkan, apa yang kalian salin. Nih pasti ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kamu Saifuddin Ibrahim ketika kau berkata atau menyatakan bahwa Nabi Muhammad, bahkan kau bilang itu Bang Mamat. Apa itu Bang Mamat? Bukan aba ahadim mirijalikum. Kangjeng Nabi Muhammad itu bukan bapak kalian, bukan paman kamu, bukan emang kamu. Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin, Muhammadur Rasulullah, ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffari, ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Nah, sekarang apa dasar kamu terhadap berbicara sampai begitunya? Padahal kamu tahu tentang Al-Quran, walaupun kamu kadang plesetan, kamu itu menafsirkan Al-Quran dengan otak sendiri, tidak dengan tafsir-tafsir yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah ini kata Allah, ada bayinat ar-huda mim ba'dihi ma bayannahu linnasi fil kitab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil dan sebagainya termasuk Al-Quran, mim ba'di ma bayannahu, setelah aku jelaskan, setelah aku bayinatkan dan kasih petunjuk arahan-arahan yang terbaik untuk jalan ibadah kepada Allah. Di dalam Alkitab pun, khususnya di dalam kitab Taurat dan Injil, kamu bohongkan, kamu sembunyikan, kamu ngambil ayat-ayat yang tidak nyaman di kaum kalian, kamu salin, kamu mansuh, kamu ucapkan tidak sesuai, karena itu menyakitkan. Padahal itu adalah hukum Allah yang harus kita laksanakan. Tetapi kalian sekarang berbicara bohong. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini orang-orang yang membohongkan atau yang menyembunyikan, bahkan menyebut Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini Allah sendirilah yang akan melaknat. Nanti gimana laknatnya Allah, yaitu ya'muduhum mir rahmati, Allah akan menjauhkan dari rahmatnya Allah. Rasa kasih sayang Allah jauh dari terhadap kamu. Sekarang keadaan kamu di dunia diloswat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan hidup seenak kamu, lidah kamu seenak kamu bicara, silahkan kata Allah. Tapi tunggu nanti di akhirat, awas, ada sesuatu yang sangat paling menjenihkan di dalam semua penyakit dunia, semua sakit-sakit dunia. Tetapi yang lebih pedih lagi nanti, azabul akhirah, siksa akhirat, mukholad binar, tidak ada berhenti-berhentinya di neraka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan semua makhluk-makhluk yang ada di langit termasuk malaikat Jibril melaknat kamu. Malaikat Jibril itu adalah Allah tugaskan tidak kemana-mana, khusus Allah tugaskan ketika menyampaikan semua hukum-hukum, yaitu di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur dan lain-lainnya. Itulah tugas malaikat Jibril. Kenapa engkau sampai sekarang berbicara begitu? Wahai Saifuddin Ibrahim, sekarang kamu harus berpikir secara rasional, secara baik. Jangan berbicara begitu. Itu tidak bagus untuk umat. Semua umat tidak bagus. Mudah-mudahan khususnya umat Islam ada peningkatan dari keimanan itu. Makin kamu ngoceh tidak benar, makin kamu berbicara tanpa ada dalil dan alasan yang kuat di dalam Al-Quran dan lainnya, kitab lainnya, makin kuat agama Islam, makin naik agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'lalai. Walaupun kamu sebagus gimana pun argumen kamu, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.